Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tidak semua benda yang berasal dari kematian boleh dibawa pulang. Ada yang seharusnya tetap tinggal di tanah bersama pemiliknya. Di beberapa kampung, kain kafan bukan sekadar kain putih. Ia adalah janji terakhir antara manusia dan kuburannya. Jika janji itu dilanggar, maka yang mati bisa menemukan jalan pulang sendiri. Inilah kisah tentang kain kafan yang tak mau ditinggal dan sebuah rumah yang tak pernah benar-benar sepi sejak malam pemakaman itu. Di kampung kecil tempat aku tinggal, ada satu pantangan yang selalu diulang orang-orang tua. Jangan pernah membawa pulang kain kafan sisa dari pemakaman. Aku baru mengerti alasannya setelah mengalami sendiri. Malam itu hujan turun, rintik-rintik. Kami baru saja memakamkan Pak Wiryo, tetangga depan rumah yang meninggal mendadak. Proses pemakaman berlangsung cepat, seperti ada sesuatu yang dikejar waktu. Tak ada doa panjang, tak ada yang berani berlama-lama di kuburan. Saat membereskan perlengkapan jenazah, aku melihat sepotong kain kafan masih terlipat rapi di dalam tas plastik hitam, putih, bersih, belum pernah dipakai. Sayang kalau dibuang, pikirku. Bodoh. Tanpa berkata apa-apa, aku memasukkannya ke dalam ransel dan membawanya pulang. Malam pertama, aku terbangun karena bau tanah basah memenuhi kamar. Padahal jendela tertutup rapat. Lalu terdengar suara gesekan kain, sert, seperti kain panjang diseret di lantai semen. Aku menyalakan lampu. Tak ada apa-apa, tapi ransel di pojok kamar terbuka sendiri dan kain kafan itu sudah tidak terlipat rapi lagi. Malam kedua, gang depan rumah mendadak sunyi. Anjing-anjing kampung yang biasanya ribut tak bersuara sama sekali. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, 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 pelan, teratur, seolah tangan yang tak punya kuku. Aku mengintip dari celah pintu. Tak ada siapa-siapa. Namun di depan pintu tergeletak kain kafan itu. Kotor, basah, ujungnya kecoklatan, seperti bercampur tanah kuburan. Aku yakin aku menaruhnya di dalam kamar. Tanganku gemetar saat menarik kain itu masuk. Begitu kain kafan tersentuh tanganku, aku mendengar bisikan sangat dekat di telinga. Aku sudah pulang. Malam ketiga, aku tak bisa tidur sama sekali. Sekitar pukul 3, lampu rumah mati. Hujan turun deras. Dari ruang tengah terdengar suara air menetes. Padahal tak ada bocor. Aku memberanikan diri keluar kamar. Di ruang tamu, kain kafan itu terbentang di lantai. Perlahan, kain itu bergerak sendiri. Bukan tertiup angin, tapi seperti sesuatu sedang merangkak di bawahnya. Lalu kain itu mulai terangkat, membentuk kepala, bahu,
dan tubuh manusia. Aku mundur sambil menutup mulut agar tak berteriak. Dari balik kain putih yang kini berubah kelabu, terdengar suara parau. Kuburanku dingin, rumahku di sini. Kain kafan itu berdiri tegak di hadapanku, dan saat ujungnya terbuka sedikit, aku melihat wajah Pak Wiryo. Matanya hitam pekat, tanpa putih. Mulutnya tersenyum, terlalu lebar untuk manusia hidup. Aku berlari keluar rumah, menerobos hujan, berteriak meminta tolong. Keesokan paginya, warga menemukanku pingsan di depan musola. Rumahku kosong, tak ada kain kafan, tak ada ransel. Tapi satu hal membuat semua orang terdiam. Di halaman rumahku ada bekas tanah kuburan, dan di tengahnya terpacak nisan kecil tanpa nama. Sejak malam itu, orang-orang kampung sering melihat kain putih berjalan sendiri di gang saat hujan turun. Katanya, ia selalu berhenti di depan rumahku, menunggu untuk dibukakan pintu. Sejak kejadian itu, tak ada satupun warga yang berani menyimpan kain kafan. Bahkan sekadar menyentuhnya pun, mereka akan mencuci tangan dengan air doa. Karena di balik kain putih yang terlihat suci, bisa saja masih melekat keinginan terakhir untuk pulang. Jika suatu malam kamu mendengar suara kain terseret di depan rumah, jangan dibuka pintunya. Bisa jadi itu bukan angin, melainkan kain kafan yang menemukan jalan pulang sendiri. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai, dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya.